Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nurhamawati, mahasiswa S2 Pendidikan Kimia UNS. Melalui video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai miskonsepsi pada materi asam basa. Langsung saja, miskonsepsi yang pertama mengenai konsep asam. Asam biasanya dikenal sebagai senyawa yang bersifat merusak, berbahaya, memiliki sifat korosif, dan dapat merusak kulit. Sebagai contoh, asam klorida dan asam sulfat. Akan tetapi, konsep tersebut kurang tepat karena tidak semua asam berbahaya. Adapun asam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, seperti pemanfaatan dalam makanan, yaitu asam cuka. Adapun asam dalam buah-buahan seperti dalam buah lemon atau jeruk nipis. Kemudian ada asam folat. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu tentang perbedaan asam kuat dan asam lemah. Asam kuat memiliki pH rendah dan asam lemah memiliki pH mendekati 7. Kemudian asam kuat dan asam lemah menghasilkan ion H+ dalam jumlah yang sama karena keduanya bersifat asam. Kedua konsep tersebut kurang tepat. Konsep yang benar yaitu asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dalam larutan, tetapi nilai pH tergantung pada konsentrasi asam. Kemudian asam lemah hanya terionisasi sebagian dalam larutan, tetapi pH-nya lebih rendah dari 7 karena menghasilkan ion H+. Asam kuat menghasilkan lebih banyak ion H+ karena terionisasi sepenuhnya. Sementara asam lemah hanya menghasilkan sebagian kecil ion H+ karena tidak terionisasi sepenuhnya atau disebut terionisasi sebagian. Perbedaan asam kuat dan asam lemah secara lebih jelas dapat dilihat pada penggambaran mikroskopisnya. Pada gambar ini terlihat dua gelas yang berisi asam kuat dan asam lemah. Pada asam kuat terdapat lebih banyak ion H3O+ yang dapat terlihat pada penggambaran ion yang berwarna merah. Sedangkan pada asam lemah, ion H3O+ itu lebih sedikit dibandingkan dengan asam kuat. Hal ini dikarenakan asam kuat mengalami ionisasi sempurna, sehingga H3O+ yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan asam lemah. Miskonsepsi yang ketiga yaitu perbedaan asam dan basa. Siswa sering menganggap bahwa semua basa mengandung ion OH- dan semua asam mengandung ion H+. Padahal, tidak semua basa mengandung ion OH- dan tidak semua asam mengandung ion H+. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi ini bisa dilakukan dengan memberikan contoh basa yang tidak ada OH-nya, seperti NH3 atau ion karbonat. Selain itu juga memberikan contoh asam seperti asam asetat di mana terlihat ada OH tetapi sebenarnya tidak ada OH-. Kemudian tidak semua asam mengandung atom H. Dalam teori Lewis, asam didefinisikan sebagai akseptor pasangan elektron, sehingga banyak senyawa yang tidak memiliki H tetapi dapat bertindak sebagai asam. Untuk memahami suatu asam, penting untuk mempertimbangkan teori yang relevan, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, atau Lewis. Contohnya ada senyawa BF3, AlCl3, dan CO2. Contoh asam basa Lewis yang tidak ada ion H+ atau OH- adalah NH3 dan BF3, di mana NH3 itu memiliki PEB yang akan diberikan kepada BF3, sehingga NH3 merupakan basa Lewis, sedangkan BF3 merupakan asam Lewis karena menerima PEB. Miskonsepsi yang keempat mengenai nilai pH. Yang pertama, siswa sering berpikir bahwa semua asam memiliki pH sangat rendah, yaitu pH kurang dari 3, dan semua basa memiliki pH sangat tinggi, yaitu pH lebih dari 11, tanpa mempertimbangkan konsentrasi dan kekuatan zat tersebut. Adapun penjelasan yang benar yaitu pH asam atau basa tidak hanya ditentukan oleh kekuatannya atau kuat lemahnya,
tetapi juga oleh konsentrasi asam lemah atau asam kuat. Asam lemah encer dapat memiliki pH mendekati netral, sekitar 5-6, sedangkan basa lemah encer bisa memiliki pH sedikit di atas netral, sekitar 8-9. Konsentrasi ion H+ menentukan pH, bukan hanya kekuatan asam. Contohnya, larutan 0,001 molar HCl yang bersifat asam kuat dapat memiliki pH sekitar 3, sedangkan larutan 1 molar HCl bisa memiliki pH 0. Yang kedua, siswa menganggap bahwa larutan netral selalu memiliki pH sama dengan 7 tanpa memperhatikan pengaruh suhu. Adapun penjelasan yang benar, pH larutan netral bergantung pada suhu. Pada suhu 25 derajat Celcius, pH sama dengan 7 untuk air netral, karena konsentrasi ion H+ dan ion OH- sama, yaitu 10⁻7. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, pH larutan netral bisa lebih rendah dari 7, tetapi tetap bersifat netral karena konsentrasi H+ dan OH- tetap sama. Contoh pH air netral pada suhu yang berbeda, misalnya pada suhu 50 derajat Celcius, pH-nya berkisar 6,8. Penggambaran mikroskopisnya pada air netral di suhu 25 derajat Celcius maupun di suhu 50 derajat Celcius memiliki jumlah H+ dan OH- yang sama. Yang ketiga, siswa sering berpikir bahwa pH tidak bisa lebih dari 1 atau lebih tinggi dari 13. Adapun penjelasan yang benar, pH dapat bernilai di luar rentang 0 sampai 14. Seperti asam pekat HCl 12 molar memiliki pH negatif. Kemudian ada basa pekat seperti NaOH 10 molar dapat memiliki pH lebih dari 14. Cara mengatasinya, siswa dapat diberikan contoh perhitungan pH larutan pekat HCl 10 molar, di mana setelah dihitung, pH-nya akan bernilai negatif 1. Miskonsepsi yang terakhir yaitu tentang penetralan asam basa. Siswa sering berpikir bahwa setiap reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan larutan dengan pH sama dengan 7 tanpa memperhatikan kekuatan relatif asam dan basa yang bereaksi. Adapun penjelasan yang benar, jika asam kuat bereaksi dengan basa kuat, misalnya HCl dengan NaOH, larutan akan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Sedangkan jika asam kuat bereaksi dengan basa lemah, larutan akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Contohnya ketika direaksikan HCl dengan NH3. Kemudian jika basa kuat bereaksi dengan asam lemah, larutan akan bersifat basa, pH lebih dari 7. Sebagai contoh, reaksi antara NaOH dengan CH3COOH. Cara mengatasi miskonsepsi ini bisa dilakukan percobaan titrasi asam kuat dengan basa kuat dan asam kuat dengan basa lemah untuk menunjukkan perbedaan pH. Selain itu, siswa juga bisa menggunakan grafik titrasi atau kurva pH untuk menjelaskan perubahan pH selama proses netralisasi. Berikut ini grafik titrasi antara asam kuat dengan basa kuat akan menghasilkan pH yang netral yaitu 7. Kemudian titrasi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan pH lebih dari 7 yaitu sekitar 8-9. Kemudian titrasi antara asam kuat dengan basa lemah akan menghasilkan larutan dengan pH kurang dari 7 sekitar 5-6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.